Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida R, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap naskah Babat Dipa Negara. Jadi setelah saya membaca dan melihat serta mencari-cari dari berbagai sumber, jadi Babat Dipa Negara itu ditulis sendiri oleh Pangeran Dipa Negara atau Kanjeng Sultan Abdul Hamid saat diasingkan di Manado, Sulawesi Utara. Jadi di dalam naskah Babat Dipa Negara itu, naskah aslinya itu berbentuk tembang, yaitu puisi yang berbahasa Jawa. Nah, penulisan naskah ini juga tidak semata-mata untuk menghibur Pangeran Diponegoro itu, tetapi dibaliknya ada suatu alasan atau bisa dikatakan secara cerdik, naskah yang ditulis itu merupakan rangkuman pengetahuan serta kepekaannya terhadap kondisi lokal kerajaan di Jawa pada saat itu yang dicampur tangani oleh Belanda. Dan juga Babat Dipa Negara ini berisikan cerita tentang kerajaan Majapahit dan kejayaannya pada masa Raja Brawijaya yang keempat, yaitu Hayam Wuruk, hingga keturunannya yang menjadikannya cikal bakal tumbuhnya kerajaan Islam di Jawa Tengah. Kemudian naskah ini juga mendapat pengakuan dunia, yaitu melalui UNESCO pada tahun 2013 sebagai Memory of the World. Kemudian di dalam naskah tersebut itu ditulis dalam pembuangannya di Manado pada tahun 1831 sampai 1832, yang berisikan, "Aku tuangkan perasaan sukmaku dalam irama mijil yang gundah, disusun untuk menghibur hasrat jiwaku. Di kota Manadolah penulisannya, tanpa disaksikan sekalipun, hanya karena kasih sayang Allah yang Maha Agung." Kemudian isi dalam naskah Babat Dipa Negara itu yang kedua yaitu banyak nian yang terasa di hati tentang segala kejadian tak menyenangkan di masa lalu. Makanya sekarang hatiku berketetapan, duhai, akan jadi apa segala perbuatanku, sekiranya tiada ampunan dari Allah yang Maha Agung. Kemudian yang dapat saya bacakan terkait naskah Babat Dipa Negara yaitu, telah kualami derita dan malu, tapi aku senantiasa memohon agar dapat ridha atas segala yang telah terjadi, dan sungguh-sungguh kuwasiatkan agar keluargaku benar-benar memegang teguh agama Nabi hingga beroleh pertolongannya. Jadi di sini juga diinformasikan di dalam penulisan Babat Dipa Negara ini, keturunan ketujuh dari sang pangeran yang sejak lebih dari 8 tahun lalu itu terkunglumus menghabiskan tenaga, waktu, dan dana demi mencari dan menghimpun saudara-saudaranya.
bukan pekerjaan mudah, terlebih karena hampir 1,5 abad jalur keturunan ini dicap sebagai pemberontak, diburu, diasingkan, disembunyikan, dan tentu demi keselamatan dan ketentraman memilih menutup hasil silsilahnya. Jadi dapat disimpulkan dari yang saya katakan tadi, kalau keturunan ketujuh ini demi keselamatan dan ketentraman, dia memilih untuk menutup rapat silsilah atau susunan keturunannya. Ya, di sini lebih dari 8 tahun itu menghabiskan tenaga, waktu, dan dana itu untuk mencari dan menghimpun saudara-saudaranya. Dia bilang atau dia kata di situ bukan pekerjaan mudah, terlebih karena hampir 1,5 abad itu keturunan dari Pangeran Dipanegara itu dicap sebagai pemberontak dan kemudian diburu dan diasingkan, bahkan disembunyikan. Nah, maka dari itu untuk demi keselamatan dan ketentraman, maka dipilihlah untuk menutup rapat silsilahnya. Jadi itu akhir dari keturunan ketujuh Pangeran Dipanegara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait informasi bahkan analisis saya terhadap naskah Babat Dipanegara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.